Kejuaraan sepak bola usia dini yang digagas penasehat tim Semen Padang FC Andre Rosiade berlangsung sukses. Sebanyak 80 tim dari 5 kategori usia, mulai dari usia 8 tahun hingga usia 12 tahun, bertarung memperebutkan gelar juara di lapangan Asiop Training Ground Sentul, Jawa Barat. Sang inisiator kejuaraan Andre Rosiade Cup menilai saat ini Indonesia tidak mempunyai kompetisi usia dini yang berjenjang. Oleh karena itu, ajang ini akan menjadi langkah ke depan dan dijadwalkan bergulir secara rutin setiap 2 bulan. Harapannya adalah dengan bergulirnya kejuaraan ini dapat memotivasi pesepak bola muda Indonesia untuk bisa menggapai mimpinya menjadi pemain tim nasional. Ya, alhamdulillah tadi ada 1.200 lebih anak yang hadir sebagai peserta, lalu ada 3.000 orang tuanya yang hadir. Jadi begitu ramai tadi acara ini, alhamdulillah acara bisa berjalan langsung dan teman-teman bisa lihat. Ya, inilah harapan kita sepak bola Indonesia bahwa anak-anak kita punya potensi asal memang kita mempersiapkan kompetisi usia muda untuk mereka. Kalau itu bisa kita lakukan, saya optimis bahwa 2034 ke atas kita tidak perlu lagi pemain naturalisasi. Ini kan lapangan kita terbatas. Kita insya Allah akan adakan 25 Oktober 2025 di Andre Rosiade Cup Jilid 3 ya. Nah, dengan lapangan Asiop Training Ground yang terbatas ini, kemungkinan dari 80 tim yang ikut hari ini kita akan kurangi menjadi 64 tim supaya pemakaian lapangan lebih optimal sehingga pelayanan kita jauh lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI ini menegaskan turnamen Andre Rosiade Cup akan kembali digelar tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2025 mendatang dan tak menutup kemungkinan bahwa pesta sepak bola usia dini ini akan meluas hingga ke berbagai daerah lainnya. Tim Liputan Sport Today. Ajang bergengsi SMC Futsal Championship 2025 kini memasuki babak 8 besar. Dari total 200 tim di babak penyisihan, 8 tim terbaik berhasil melaju ke Antik Sports Center Karawang. Perebutan tiket semifinal mempertemukan PT Tachi, PT Art Piston Indonesia, PT Denso Indonesia, PT Akebono Break Astra Indonesia, PT Godrej Consumer Product Indonesia, PT Bogasari Flour Mills, PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing, dan PT Jarum. 4 tim sukses melaju ke babak semifinal, di mana ada PT Godrej Consumer Product Indonesia, PT Arts Piston Indonesia, PT Bogasari Flour Mills, dan PT Denso Indonesia. Di babak semifinal pertama, PT Godrej Consumer Product Indonesia harus berhadapan dengan PT Art Piston Indonesia. Kedua tim bermain dengan luar biasa, namun pengalaman dari PT Godrej Consumer Product Indonesia membuat mereka mampu meredam serangan-serangan dari anak-anak Art Piston Indonesia. Skor berakhir untuk kemenangan PT Godrej Consumer Product Indonesia dengan skor 2-0. Dari saya sebagai manajer tim, saya merasa puas pertandingan tadi. Akhirnya kita bisa lolos ke final ya, nanti di Gor Ciracas. Itu adalah salah satu target dari kami juga. Teman-teman pemain tadi kerja keras, semuanya berjuang sampai titik keringat terakhir, tetap berjuang walaupun kita udah leading 1-0 tadi, tapi teman-teman tetap pengen cari gol lebih banyak lagi gitu. Kita pasti akan persiapan lebih mantap lagi, lebih kuat lagi untuk partai final nanti di Gor Ciracas. Pokoknya untuk panitia SMC semangat terus. Pada semifinal kedua, PT Bogasari Flour Mills yang di perempat final berhasil menaklukkan PT Tachi dengan skor tipis 1-0, tidak berkutik saat berhadapan dengan tim Denso. Dengan histori yang luar biasa, Denso mampu menaklukkan PT Bogasari Flour Mills dengan skor akhir 1-3. Target di tahun ini pastinya juara ya, karena kita dari tim PT Denso Indonesia terakhir juara di tahun 2019 dan tahun lalu kita kalah di semifinal. Dan alhamdulillah kita tahun ini rezeki di babak grand final. Semoga babak grand final September nanti kita yang rezeki juara. Kan karena kita pekerja semua ya Bang, ya mungkin nanti akan di latihan tambahan dari coach, mungkin akan ngasih kita lah di waktu kayak Sabtu atau Minggu untuk latihan masing-masing lah. Dan kita juga sebagai pemain kan ada target pribadi lah Bang pastinya. Ketua Panitia SMC Futsal Championship 2025, Awan Nugroho mengatakan jika kejuaraan pada tahun ini mengalami peningkatan dari segi kualitas tim, sehingga mampu menciptakan turnamen yang bergengsi.
Kekuatannya semakin tahun SMC Championship ini makin diminati sama customer kita. Jadi ajang bergengsi juga. Jadi tahun ke tahun itu persaingannya tuh makin ketat dan tim-tim yang sekarang bertanding di 8 besar itu ya tim-timnya lumayan kuat-kuat dari tahun lalu ya. Karena setiap perusahaan itu bahkan ada yang rela sampai menyewa pemain-pemain futsal profesional. Partai final nanti akan berlangsung pada tanggal 28 September di Ciracas, Jakarta Timur. Tim Liputan Sport Today.